price action technical analysis, yaitu teknik analisa yang mengandalkan pada pergerakan harga itu sendiri, di mana harga itu ada harga dari history, ada harga dari running atau harga sekarang. Nanti kita kombinasikan, kemudian kita lihat candle modelnya seperti apa, karakternya kita baca. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan malam ini ada manfaat yang bisa kita ambil, baik terkait dengan teknikal, terkait dengan psikologi mulai hari ini. Baik, kita akan coba untuk masuk di market dulu. Sebelum saya berikan materi, saya akan coba mengulas di market hari ini. Kita awali dari time frame yang besar dulu. Kenapa kita selalu menggunakan time frame yang besar? Setidaknya untuk membaca pergerakan secara umum, pergerakan besarnya mengarah kemana. Kalau kita lihat di time frame daily-nya, perhatikan di 3 candle ini merah, hijau, hijau. Merahnya 1, 2 hijau dengan penolakan di bawah yang cukup kuat. Itu artinya buyer tetap dominan meskipun ada penolakan, meskipun pernah menekan sampai di area 1780. Kemudian perhatikan ketika awalnya dia turun hingga di 1798, artinya seller juga menekan di 1798. Apakah seller nanti kuat atau tidaknya, kita lihat strukturnya di time frame yang lebih kecil. Secara umum pergerakan masih akan menuju ke atas, namun demikian secara detail lebih dekat kita lihat di time frame yang lebih kecil. Dari pergerakan yang ada, marketnya terlihat sideways, terlihat datar, tidak ada yang tren, sempat menekan kemudian dikembalikan oleh buyer meskipun belum seimbang, meskipun belum sejajar dengan kekuatan seller sebelumnya. Namun demikian jangan lupa buyer sudah menekan hingga di level puncaknya di sana. Kalau kita lihat kekuatan dari buyer ini sudah mencapai titik tertingginya di 1806.76. Nah, kondisi seperti ini kenapa kita tadi menyampaikan ada peluang buy di sana? Jangan lupa buyer sudah pernah menekan sampai di ujung, maka setidaknya meskipun seller ini menolaknya, tetapi dia akan kembali berusaha menyentuh level tertingginya. Namun demikian kita tidak terlalu muluk-muluk di ujungnya. Saya hanya batasi di 1804. Sehingga kalau naik nanti di area di sini close, selesai dulu. Ini adalah sebagai contoh ketika kita memanfaatkan peluang yang ada, meskipun kalau kita lihat secara umum ini masih datar, masih belum ada yang dominan. Nah, kita hanya memanfaatkan trigger yang kecil dengan mengambil peluang kekuatan buyer yang akan kembali menyentuh harga tertingginya, ya meskipun ada penolakan, ya setidaknya kita hanya targetnya separuh dari ekor yang ada. Bagaimana ketika pasarnya berbalik? Ya, sekali lagi apalagi dalam posisi seperti ini, ketika berbalik pun jangan terlalu panik, jangan terlalu cemas karena pergerakan masih cukup perlahan, cukup kecil, pasarnya tidak ada yang signifikan. Ya, bergeraknya dari ujungnya hanya dari titik buka sampai low-nya sekitar 300-an, masih jauh, masih belum ada yang dominan. Kecuali nanti sudah breakout di level psikologi yang terdekatnya, breakout di 1798, artinya seller patut kita waspadai meskipun di area koreksi, ya, meskipun di area koreksi. Dalam posisi seperti ini tidak ada news berdampak besar, maka kecil kemungkinan akan ada muncul candle yang panjang seperti ini. Ya, kecil kemungkinan ada candle panjang seperti ini. Kalaupun nanti mulai ada yang panjang,
selalu ada petunjuk yang muncul di sana. Misalnya kalau ini kuat turun, maka strukturnya dia akan terbentuk, seller mulai akan terbentuk. Apakah satu candle, dua candle, tiga candle, di mana candle itu saling menguatkan, merah merah merah, artinya saling menguatkan. Maka di situ kalau kita punya transaksi buy harus segera dilakukan recovery. Ya, apakah dengan buy atau dengan sell, semuanya bisa kita lakukan. Termasuk yang tadi kita lakukan, sempat kita lakukan di area-area ini, hanya saja karena rekodnya terlalu panjang tidak bisa saya kirim via WhatsApp karena cukup lama saya ngerekodnya, betul-betul dari perjuangan ketika entry kita berbalik arah, apa yang kita kerjakan karena lotnya lot ekstra. Mungkin teman-teman kalau melihat akan berdenyut, akan berdetak kondisinya karena betul-betul permainan angka dan logika di situ berjalan ya. Mudah-mudahan besok kita bisa buatkan videonya karena tidak bisa diupload di WhatsApp maupun di email karena cukup lama, kita rekodnya cukup lama. Kalau kita rekod lama tidak bisa kita share. Ya karena menunggu dan proses untuk eksis, untuk bisa survive itu terkadang tidak bisa satu candle dua candle. Ada kalanya harus butuh waktu yang lebih panjang. Oke, ini adalah bagian yang kita review dulu. Perhatikan kalau tidak ada yang cenderung, maka fokus kita menunggu peluang. Tidak ada cenderung itu, tidak ada struktur yang dominan. Ini masih belum ada ini. Walaupun arah kecenderungan lebih menuju ke bawah, ya tetapi masih kecil dan belum ada yang lebih kuat. Maka tentu lebih baik ketika kita menunggu momen-momen setelah breakout atau mungkin strukturnya sudah terbentuk dengan maksimal di sana. Baik, dari review ini setidaknya nanti bisa kita kombinasikan mengikuti kondisi pasar yang ada. Teman-teman bisa nanti banyak belajar dan berlatih bagaimana supaya mampu minimal survive dalam kondisi pasar yang berbalik. Sehingga selalu kita sampaikan bukan yang utama kita adalah bagaimana menganalisa dengan tepat, bukan bagaimana kita valid di dalam entry kita, tetapi bagaimana kita lebih banyak melakukan recovery dan tentu berakhir dengan baik, berakhir dengan minimal bisa menekan kerugian sekecil mungkin. Ini yang perlu kita tekankan di sana. Sehingga kalau kita hanya fokus di analisa, nanti akan sulit kita mendapatkan ketenangan di sana. Kita akan coba untuk kembali mengulas terkait dengan materi dasar buat teman-teman yang mungkin selalu masih belum bisa konsisten, masih belum bisa konsisten di dalam profit, masih belum bisa membaca probabilitas pergerakan yang lebih berpotensi untuk profit, maka tidak salahnya untuk kembali kita belajar lagi untuk kembali mengingat materi-materi yang sering kita sampaikan, baik itu dalam bentuk video maupun dalam bentuk langsung ya. Kita akan coba untuk mengulas kembali biar teman-teman juga selalu mengingat setidaknya yang kita lakukan tidak terlalu jauh, yang kita lakukan tidak terlalu melenceng dari kaidah price action yang kita sering sampaikan. Saya akan mengulas kembali terkait dengan candlestick karena teknik yang kita gunakan adalah teknik candlestick, teknik price action yang mengandalkan pada pergerakan harga di mana harga naik dan turun diwakili dicerminkan oleh satu bentuk namanya candle. Karena tidak hanya candle, ada banyak cara kita membaca. Ada yang menggunakan ya garis-garis seperti ini. Ya mungkin kalau teman-teman lihat di MetaTrader itu ada gambar model seperti ini. Nah, ini kalau yang model candle namanya candlestick, kalau yang ini namanya bar chart ya. Sehingga ada yang cocok dengan model seperti ini. Nah, yang kita pelajari adalah model candlestick, model yang ada seperti lilinnya, ada body, ada batang, ada sumbunya. Ya, kembali kita membaca dulu biar kita nanti tidak terlewatkan di dalam membaca pergerakan demi pergerakan dari candlestick yang ada.
Kenapa kita utamakan dengan candlestick? Sekali lagi tadi yang kita pelajari nanti adalah price action technical analysis, yaitu teknik analisa yang mengandalkan pada pergerakan harga itu sendiri, di mana harga itu ada harga dari history, ada harga dari running atau harga sekarang. Nanti kita kombinasikan, kemudian kita lihat candle modelnya seperti apa, karakternya kita baca. Yang pertama adalah candle utuh. Ya, candle hijau ini mewakili buyer atau mewakili bullish, candle yang lebih cenderung naik, itu namanya buyer atau bullish, dengan kita buat warna yang highlight yaitu warna hijau. Kemudian yang kedua adalah seller atau bearish yang kita wakili dengan warna merah highlight biar nanti gampang membedakan. Kemudian kita perhatikan di dalam komponen candlestick. Dalam komponen candle ini ada 4. Yang pertama adalah harga pembukaan atau disebut dengan open. Kemudian ada harga rendah, atau biasanya kalau ada rendah ini, kalau ada ekornya juga kita sebut dengan low atau harga rendahnya. Kalau tidak ada ekornya maka harga rendah dengan harga open sama. Kemudian ada body di sini. Ya, body ini adalah volume di mana transaksi ini terjadi deal di sana atau terjadi volume perdagangan yang real time di sana atau yang asli terjadi transaksi di sana. Kemudian ada sumbunya, ada sumbu. Yang sumbu di atas ini namanya high atau harga tertingginya. Yang di ujung bodinya di atas ini namanya close atau harga penutupan. Sehingga ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah open, yang kedua adalah low, kemudian H, kemudian C atau OLHC, OLCH, dibolak-balik, open, low, high, close. Ya, ada 4 komponen ini harus tahu di mana awalnya bukaan, di mana tutupan. Sehingga untuk menentukan karakter nanti gampang kita. Kemudian kita kembali ke candlestick. Ya. Bullish atau warna hijau ini selalu dibuka dengan posisi yang ada di bawah. Pembukaan selalu di bawah, di ujung bodi yang bawah. Penutupan selalu ada di ujung bodi yang atas. Ini buyer atau bullish atau buy, banyak dominan buy. Kalau merah, artinya kalau merah berarti pembukaan berada di atas, ini opennya dibalik. Kalau warna hijau atau bullish, ini warna pembukaannya di bawah, penutupan di atas. Kalau yang merah, pembukaan selalu di ujung bodi yang atas, penutupan selalu berada di ujung bodi yang bawah di sini. Ada open, ada close. Kemudian ada harga tertinggi dan terendah. Ini low, ini high. Kita lihat ada bodi, ada batangnya di sini. Batang ini mengindikasikan momentum yang kuat di sana. Kalau merah berarti momentum dari seller, kalau hijau berarti momentum dari buyer. Kemudian yang namanya sumbu atau ekornya ini adalah penolakan. Sumbu di atas berarti penolakan seller. Sumbu di bawah penolakan buyer. Kalau kita lihat sumbu dengan bodinya kecil, bodinya panjang, sumbunya kecil-kecil, maka dominan bearish. Yang hijau ini, yang merah ini dominannya adalah sell. Yang hijau dominan buy. Market dominan buy sehingga fokus kita ke buy. Kalau seperti ini fokus kita adalah sell. Nah, sekarang yang ada sumbunya sama. Ada sumbu, ada body. Ini bodinya, ini sumbunya. Kita bandingkan sumbu dengan body. Kalau bodinya dan sumbunya berkekuatan sama, penolakan artinya ketika naik ditolak oleh seller. Diingat, ekor di atas berarti penolakan seller, ekor di bawah penolakan buyer. Karena ini naik, kemudian ada penolakan di atas, berarti ada penolakan seller. Artinya ada seller yang menekan di sini. Sehingga kalau ada penolakan seperti ini, bodinya hampir sama atau sama, maka di candle berikutnya hati-hati, seperti ini akan ada 2 kekuatan. Tidak tahu nanti naik dulu atau turun dulu, pasti ada. Ketika dia turun, nanti akan dikembalikan ke atas lagi dan sebagainya. Kalau misalkan dia naik dulu, ya mungkin sampai ujung kembali, tidak mampu lagi, ditolak lagi, bisa saja jadi warna merah di sini. Jadi kekuatannya hampir
sama dalam kondisi seperti ini. Nah, berbeda dengan bodi kecil, sumbunya panjang. Ini berarti penolakan seller yang kuat. Penolakan seller yang kuat. Dominan dia akan cenderung turun. Sementara seperti ini ekornya di bawah, ini penolakan buyer yang kuat. Ya, sumbunya panjang, bodinya kecil. Lebih dominan sumbu, sehingga kalau sumbu di bawah, ini tekanan buyer itu kuat sekali. Demikian juga yang warna merah. Ya, ini biar nanti kita paham ketika kita membaca pergerakan demi pergerakan. Nah, coba kita praktekkan, kita lihat di marketnya, kita lihat di pasarnya seperti apa. Kita coba lihat dulu di pasarnya. Oke, di sini kita lihat yang di atas tadi ada penolakan yang kuat sekali. Ya, di atas ada penolakan yang kuat sekali. Perhatikan. Nah, nanti kita bahas sekaligus untuk melihat kondisi yang ada. Oke. Ketika di atas ada penolakan yang panjang, maka perhatikan volumenya. Perhatikan bodinya. Sumbu di atas ini mengindikasikan tekanan seller, kemudian sumbu di atas, sumbu di bawah ini tekanan buyer. Nanti kita lihat kurang 1 menit kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya seperti ini, nanti ada dua kekuatan lagi. Meskipun dominan seller, tapi buyer pernah mencetak harga tertingginya di sana di 14.06 di sana. Kemudian kita lihat di sini buyer seller dominan ya, seller dominan. Kita lihat di sana sellernya dominan. Kemudian kita lihat di area koreksinya. Tadi kita tandai di area ini adalah area koreksi, maka meskipun sellernya tebal, ini masih berada di wilayah koreksi. Di wilayah koreksi ini apa artinya? Artinya masih belum mampu menekan buyer yang ada, sehingga tetap berpotensi naik ya, tetap ada potensi peluang naik ya, meskipun nanti kita uji lagi karena di area ini, di area retrace-nya, di area koreksinya ini tidak bisa breakout, dia hanya menyentuh kemudian kembali lagi. Nah, apakah nanti kuat atau tidak dalam posisi seperti ini tentu cukup rawan, apalagi ada penolakan di area koreksinya, ada penolakan, setidaknya buyer muncul menekan di sana. Maka potensinya tetap ada, dua-duanya ada ya, kecuali nanti sudah breakout kembali di level lebih dari 1792. Nanti baru potensinya akan kembali turun lebih kuat. Kenapa seperti itu? Artinya laju seller tidak mampu dibendung oleh buyer, sehingga akan makin kuat ke bawahnya. Nah, ini kira-kira untuk membaca peluangnya. Nah, itu kan merah, jangan terkecoh di candle awal. Jadi kalau kita trading, pastikan selalu melihat kondisi waktunya. Ya, kita jangan trading di menit-menit awal, usahakan di 5 menit pertama steril saja dulu, biarkan dia bergerak naik turun sampai stabil. Kemudian nanti baru kita menentukan momennya. Kalau momennya belum jelas, masih ragu, lebih baik menunggu. Karena menunggu itu tidak rugi, justru akan membuat kita nanti makin bersabar, makin kuat dalam psikologi, dan tentu akan lebih tepat di dalam melakukan entry lagi di sana. Oke, ini adalah candlestick, atau tadi kita sudah bahas 4 komponen tadi di candlestick, ya, ini ada harga pembukaan, harga terendah, harga penutupan, harga tertingginya. Maka nanti kalau kita membaca harus paham, oh candle ini seperti apa, merah ini. Jadi merah ini bukaannya di sini, opennya di atas ini, kemudian dia naik sampai di 1806. Awalnya tadi hijau, kemudian ditolak oleh seller. Kemudian melewati harga pembukaan, maka dari awalnya hijau karena melewati harga pembukaan atau berada di bawah harga pembukaan, maka berubah volume, berubah warna menjadi merah, dan merah terus lagi berada di harga pembukaan, maka selalu berwarna merah. Kemudian sampai di bawah ditolak lagi oleh buyer. Sekali lagi perhatikan sumbunya, perhatikan
ekotnya. Sudah kita praktekkan saja. Kita nanti uji apakah nanti betul-betul hanya seller yang dominan atau ada tekanan buyer. Ya, saya sudah sampaikan meskipun ini tebal tetap ada penolakan buyer. Buyer tadi juga menekan sampai di ujung. Ya, meskipun nanti buyer ini berusaha untuk melanjutkan momentumnya ya. Perhatikan harga low-nya di sebelah kiri. Harus paham low dan high-nya. Low itu harga terendahnya yang sebelumnya bisa menjadi patokan, bisa menjadi ukuran ketika di candle selanjutnya ini low-nya tidak lebih panjang atau tidak lebih rendah. Kemudian di saat itu dia berat untuk turun, kemudian mulai ditolak ke atas. Artinya seller sudah berat untuk melanjutkan momentumnya. Ya, tinggal ganti buyer. Hanya saja untuk saat ini memang dominan oleh seller. Jadi kita jangan melawan dulu kondisi seperti ini. Kecuali nanti kalau sudah sellernya habis, kemampuannya sudah berat. Habis seperti apa? Habis itu sellernya masih sudah turun, misalkan seperti ini. Kemudian pelan-pelan dia mulai ditolak oleh buyer. Ya, jelang waktu-waktu yang sudah mulai tua, sudah 30 menit ke atas atau 40 menit ke atas, ditolak oleh buyer, ditolak dan sebagainya, kemudian berubah menjadi warna hijau di sana. Yang awalnya tadi warna merah, kemudian berubah warna hijau. Yang tadi sempat turun, ini berubah menjadi sumbu. Ini namanya seller sudah berat untuk melanjutkan momentumnya, sehingga bisa berubah menjadi buyer, bisa berubah menjadi hijau yang makin kuat. Nanti kalau tadi kita simulasikan buyernya sudah jadi sumbu seperti ini. Kalau misalkan masih kuat, ya kita ikuti arah kecenderungan, karena arahnya masih berpotensi, arahnya masih menuju ke bawah. Meskipun tadi sudah di area di sini sudah ditolak ke atas, dan ini breakout di level psikologi yang terdekatnya. Ini breakout, kita bisa entry sell di sini. Kita bisa manfaatkan sell di sini, tentu dengan targetnya tidak usah terlalu jauh, mengingat di level berada di retracement. Ya, ambil 100 atau 80-an. Ya, karena apa? Karena mental di area koreksinya terpantul di sini. Mantul, kemudian ada penolakan. Meskipun breakout di awal jaraknya terlalu dekat, ya, yang terpenting kita profit. Kalau misalkan manfaatkan, silahkan saja. Nah, kembali ke titik yang pertama tadi, ya ini ketika tadi buy, kemudian ternyata turun bagaimana? Ini yang harus kita pelajari. Ya, nanti mungkin bisa saya berikan contoh yang baru juga, yang tadi kita sudah sampaikan dengan lot yang ekstra, lot yang ngeri-ngeri sedap, tetapi berakhir dengan damai, berakhir dengan baik, meskipun awalnya harus maksimal untuk melepaskan diri dari zona merah. Ya, kalau trading yang betul-betul kita ingin konsisten, maka jangan fokus hanya di analisa, tapi belajarlah untuk selalu melakukan recovery. Jangan hanya menunggu stop loss kena jemput. Kalau kita selalu menunggu stop loss kena jemput, yang terjadi apa? Yang terjadi stop loss kita selalu kena nanti. Karena kita tidak berusaha untuk bisa menyelamatkan. Padahal banyak cara untuk menyelamatkan. Ketika marketnya turun, ini tidak selalu kita harus ikut dengan sell, tidak selalu. Ada banyak cara. Ketika volumenya tebal, kita bisa ambil buy dengan cepat. Ketika ada koreksi di atas, kita bisa ambil sell dengan cepat. Bagaimana prakteknya? Ya, nanti videonya ada. Kalau teman-teman yang mau recovery ada, yang lama juga ada, yang baru juga ada, masih segar juga ada. Ya, sengaja kita tidak berikan di WhatsApp, tidak bisa karena betul-betul lama. Jadi rekaman pertama aja 20 menit lebih, belum lagi yang nanti yang berikutnya. Karena sengaja saya record ketika salah. Kalau kita sudah entry selalu betul, ya enggak, ngapain direkod. Kalau kita analisa kita betul, anggap saja itu bonus yang kita lakukan kebetulan sejalan dengan pasar. Karena ada kalanya suatu saat salah. Itu yang paling penting. Dan ini jarang ditampilkan, jarang dimunculkan oleh hampir semua trader, bahkan mentor mungkin ya. Silahkan dicek, silahkan ditanyakan, mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Coba diabadikan, coba direkod, ketika salah itu bagaimana caranya.
Ketika kita marketnya berbalik itu bagaimana langkahnya? Apakah diem, menunggu, cut loss, recovery, menambah dan sebagainya? Itu yang paling penting. Setidaknya nanti ada pembelajaran di sana. Karena tiap trader, tiap orang punya gaya sendiri. Tetapi paling tidak makin banyak kita masukkan, makin banyak kita informasi, pengalaman dari banyak teman, tentu membuat kita menjadi terbuka wawasan kita. Oh ternyata begitu. Oh ternyata harus begini. Oh ternyata harus dilakukan seperti ini. Nah itu yang paling penting. Dari awal kita sudah tekankan bahwa yang paling penting bukan kita analisa, paling penting bagaimana kita mampu untuk recovery dengan baik. Oke, ini adalah pembukanya. Kita coba untuk masuk di materi-materi pokok yang tidak hanya fokus kita ke candlestick. Karena rata-rata yang kita cari adalah bagaimana membaca arah pasar. Tidak bisa kita membaca secara mutlak pun tidak bisa. Ya, dengan indikator apapun, dengan teknik apapun tidak akan bisa 100% maksimal. Yang kita lakukan ini adalah membaca potensi-potensi yang terbesar saja. Dan itu pun bisa berbalik. Ya, tidak ada yang murni 100% bisa membaca. Oh ini nanti turun sampai di sini. Nanti habis itu kita nanti profitnya di sana. Ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan lupa pasar itu bisa berlaku dua-duanya. Kalau sudah struktur terbentuk, ya kita bisa lihat seperti ini. Ya kalau struktur sudah terbentuk, maka yang kita lakukan adalah mengikuti kondisi real time yang ada. Ya perhatikan selalu pergerakan yang ada. Kalau kita masuk di struktur candle, ini masih kecenderungan ke bawah. Belum ada buyer yang kuat di sana. Intinya di situ. Jadi tetap kita fokus di seller, tetapi dengan kehati-hatian yang ekstra karena ini berada di wilayah retracement. Berada di wilayah retracement, maka harus betul-betul hati-hati. Nah, ini adalah retracementnya di sana. Berada wilayah retracement ini sangat berbahaya. Apalagi banyak penolakan di situ, maka bisa berpotensi naik. Dan itu pun nanti juga tidak selalu naik langsung di atas, belum tentu. Bisa saja nanti juga hanya menyentuh kecil aja, habis itu kembali lagi. Diingat pasar ini dikendalikan oleh banyak orang, banyak pemangku kepentingan. Ya utamanya adalah bank-bank besar atau pengusaha-pengusaha besar yang punya kemampuan untuk kemampuan dana besar untuk tentu bisa dalam tanda kutip menggerakkan harga. Siapa dia? Ya rata-rata dari Eropa.